Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma Dr. Tifa menggugat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, ke Mahkamah Konstitusi, MK. Gugatan ini buntut dari penelitian yang ketiganya lakukan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Dalam persidangan perdana yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan, Rai Suryo CS ditemani kuasa hukumnya Refli Harun, Selasa, 10 Februari 2026. Dalam ruangan sidang, Refli menjelaskan kliennya ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Rai Suryo bersama Rismon Hasiholan dan Tifauziah Tiasuma mengajukan uji material terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, ke Mahkamah Konstitusi, MK. Gugatan tersebut merupakan buntut dari penelitian yang mereka lakukan terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dalam sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang digelar Selasa, 10 Februari 2026, Rai Suryo CS hadir didampingi kuasa hukumnya, Refli Harun. Rai Suryo CS dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP, dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, dalam penetapan tersangka kasus tersebut. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, ujar Refli di ruang sidang gedung MKRI, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026. Menurut dia, penerapan pasal tersebut yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka bertentangan dengan 3 pasal dalam UUD 1945. 3 pasal yang dimaksud yakni pasal 28D, ayat 1 UUD 1945, pasal 28E, ayat 3 UUD 1945, dan pasal 28F UUD 1945. Mengapa bertentangan dengan UUD 1945? Karena apa yang dilakukan Rai Suryo CS sejatinya melakukan kegiatan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Hal tersebut yang dianggap Refli sebagai pelanggaran konstitusi. Secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal tersebut. Kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi, ungkap Refli. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut, sambungnya. Refli menegaskan gugatan ini tidak bertujuan untuk membatalkan pasal-pasal yang diuji. Namun, pasal itu diminta diberikan batasan agar tidak menjangkau urusan publik. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs, jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat sepanjang yang dipersoalkan urusan publik atau public affairs atau public interest, katanya.